Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Asna, NIM 084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha saya, yaitu lele frozen. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakang usaha ini, ikan lele merupakan salah satu makanan yang lezat dan telah banyak dijual di rumah makan maupun pedagang kaki lima. Ikan lele merupakan salah satu ikan yang kaya dengan gizi. Dengan adanya nilai gizi yang tinggi ini, produk lele masih diminati oleh pasar. Perubahan gaya hidup menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan pada konsumsi. Dengan semakin banyaknya waktu bekerja, maka masyarakat pun juga semakin sibuk, sehingga mendorong pemilihan makanan yang penyajiannya praktis dan menyehatkan. Banyaknya peternak lele yang sama di lingkungan sekitar kami menjadikan kami terkendala dalam menjual lele ke pengepul, sehingga pada saat panen bersamaan, lele pun dihargai dengan harga yang rendah. Karena itu, kami berpikir untuk menjual lele dengan inovasi atau variasi baru, agar lele tetap bisa awet dan masih bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dan tanpa khawatir harus buru-buru menjual karena takut lele mati. Lele frozen adalah produk lele beku yang sudah dibersihkan, dibumbui, lalu lele dikemas dan siap untuk digoreng dan dikonsumsi, sehingga masyarakat praktis dalam menyajikannya. Selanjutnya visi, misi, dan tujuan. Visinya menjadi usaha yang mampu meningkatkan kecerdasan anak bangsa melalui gerakan masyarakat makan ikan dalam bentuk konsumsi produk hasil peternakan ikan. Untuk misinya, yang pertama menyediakan produk olahan ikan lele yang sehat dan berkualitas. Yang kedua, memberikan layanan yang mudah, murah, dan praktis sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan makan ikan dengan kualitas dan harga yang terjamin. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari usaha ini adalah sebagai langkah untuk mengambil peluang usaha, mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar, dan yang terakhir memenuhi tugas mata kuliah Edu Entrepreneur. Ini untuk analisis SWOT-nya, strength-nya atau kekuatan, ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan, dan familiarnya ikan lele di masyarakat. Yang kedua, makanan tanpa bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi dan tidak memiliki efek buruk dalam jangka panjangnya nanti. Untuk yang ketiganya, lokasi masak bisa di rumah dengan fasilitas yang ada. Untuk weakness-nya, kelemahan, belum ada pengalaman di bidang usaha frozen food. Selanjutnya masih perlu banyak pembelajaran di bidangnya. Untuk opportunity-nya atau peluang, pertama pangsa pasarnya lumayan luas, kedua bisa dikembangkan dan bekerja sama dengan supermarket, pasar, dan warung-warung, kemudian membuka peluang lapangan baru bagi masyarakat. Untuk threat-nya atau ancaman, bahan baku yang tidak stabil harganya membuat produksi bisa menurun. Adanya pesaing dengan usaha yang sejenis, dan yang terakhir untuk pengiriman keluar kota ataupun pulau masih berisiko karena makanan tanpa bahan pengawet. Ini untuk strategi pemasarannya. Jadi strategi pemasaran yang akan kami terapkan adalah dengan cara promosi produk secara online melalui status WA dan sosmed lainnya. Yang kedua, untuk promosi produk secara offline-nya, yaitu dengan cara menitipkan di pasar, kemudian toko swalayan, seperti itu. Untuk proses produksinya, dalam proses produksi itu terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, penyiangan lele atau pembersihan lele, kemudian pembuatan bumbu lele, penghalusan bumbu lele. Untuk bumbu lelenya ada kunir, garam, ketumbar, jahe, kemudian ada juga jeruk nipis. Selanjutnya, setelah lele dibumbui, lalu lele dikemas. Setelah itu dipres dalam plastik kemasan, kemudian disimpan dalam freezer. Untuk peralatan yang dibutuhkan, ini kami membutuhkan talenan, pisau, baskom,
ember, timbangan, serbet, mesin vacuum sealer, freezer, kemudian blender. Totalnya itu ada 2.280.000. Untuk biaya kebutuhan operasional per bulannya. Per bulannya biasanya kami akan membutuhkan sabun cuci, kemudian untuk bumbunya yaitu kunyit, jahe, bawang putih, ketumbar, garam, jeruk nipis, kemudian ada juga plastik kemasan, pajak air dan listrik, dan lele juga. Semuanya ada 2.370.000. Nah, ini untuk pendapatan dan keuntungannya. Untuk keuntungan kotornya, harga jual per produk dikalikan target penjualan per minggu dikalikan 4 minggu maksudnya. Biasanya per minggunya kami akan memproduksi 2 kali. Dalam 1 kali produksi biasanya 15 kilo, jadi per minggu kami akan produksi 30 kilo atau bungkus. Jadi 30.000 dikalikan 30 kilo atau bungkus dikalikan 4. Ada 120 kilo ya jadinya ya untuk per bulan. Kemudian totalnya yaitu 3.600.000 per bulannya. Itu untuk keuntungan kotornya. Untuk keuntungan bersihnya per bulan, keuntungan kotor dikurangi biaya operasional. Keuntungan kotornya tadi ada 3.600.000 dikurangi biaya operasionalnya 2.370.000. Jadi ada 1.230.000 per bulannya. Keuntungan bersihnya seperti ini. Jadi untuk per minggunya ada 300.000 untuk keuntungan bersihnya. Untuk produk lelenya seperti ini untuk fotonya. Dan terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Apabila masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.